Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan pengantar teknologi informasi, bahasan mengenai digital security, ethics, dan privacy. Di topik ini kita akan membahas bagaimana kita identifikasi risiko untuk komunikasi nirkabel atau biasa kita sebut jaringan wireless. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini akan kita lihat ya beberapa penerapan wireless. Seperti yang kita ketahui, ada banyak penerapan wireless yang sudah diterapkan, baik di skala kampus, di skala perusahaan, di skala tempat-tempat publik, misalnya di bandara atau airport, kemudian di pelabuhan, ya, kemudian di tempat-tempat mungkin yang banyak pengguna, sehingga tempat-tempat tersebut menyediakan perangkat-perangkat wireless. Kemudian dengan banyaknya perangkat wireless tersebut, yang otomatis pengguna-pengguna tersebut akan terhubung ke global internet atau ke internet itu sendiri, sehingga menyebabkan kerentanan yang terjadi di penggunaan wireless tersebut atau jaringan kabel tersebut. Jadi banyak serangan ataupun banyak komunikasi di nirkabel ini yang perlu kita lakukan prevention atau proteksi, ya, terutama ketika terdapat ancaman yang ada dari global internet. Jadi di sini poinnya saya tuliskan, sangat penting untuk melindungi jaringan nirkabel dari ancaman potensial. Karena seperti saya sebutkan tadi, akses nirkabel atau wireless ini sudah menimbulkan risiko keamanan tambahan. Beberapa pengguna internet terhubung ke jaringan nirkabel lain untuk mendapatkan akses internet gratis atau data rahasia. Yang lain terhubung ke jaringan melalui wireless access point WAP yang tidak aman dan kombinasi router WAP, ya. Nah, di sini saya akan jelaskan apa yang dimaksud wireless access point WAP ini. Jadi ini salah satu teknik yang digunakan nanti untuk wireless security, ya, di perangkat access point. Jadi ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi pengguna banyak yang sudah menggunakan wireless ataupun jaringan nirkabel ini, seperti di kampus terutama kita, ya, sudah banyak menggunakan jaringan nirkabel. Contohnya juga handphone kita itu terhubung ke BTS operator seluler, itu disebut sebagai nirkabel juga, ya, tanpa kabel. Semua handphone yang kita gunakan itu disebut juga nirkabel. Nah, karena banyaknya serangan, jadi serangan itu bisa berupa serangan DDoS seperti yang saya sebutkan di bahasan sebelumnya, ya, bagaimana serangan tersebut yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu itu menyerang perangkat-perangkat yang terhubung ke global internet itu menggunakan paket yang sangat dominan dan sangat real time dilakukan, sehingga menyebabkan perangkat itu menjadi high load-nya, kemudian juga menyebabkan downs ataupun menyebabkan ketika perangkat-perangkat itu diserang menyebabkan pengguna menjadi lambat ketika menggunakan. Kemudian ada juga banyak seperti akses yang tidak sah, ya, ketika mengakses jaringan nirkabel tersebut. Kemudian ada yang namanya serangan man in the middle. Jadi penyerang ini mengakses ataupun mengeksploitasi kerentanan dalam protokol nirkabel itu untuk menyusup, ya, ke penggunanya gitu. Itu serangan man in the middle, ya. Jadi itu serangan yang langsung akan mengakses perangkat-perangkat pengguna di jaringan nirkabel atau di jaringan wireless itu. Jadi dengan banyaknya ancaman serangan attacking yang dilakukan mungkin dari global internet ataupun dari lokal area
jaringan itu sendiri, sehingga kita menggunakan ataupun kita harus melakukan proteksi ataupun pencegahan ya untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi. Biasanya itu dilakukan oleh mungkin network engineer di sebuah perusahaan ataupun di sebuah kampus ataupun di rumah kita sendiri di atau yang disebut SOHO di small office, home office ya, atau di masing-masing rumah kita sendiri, itu biasanya kita ketika menggunakan service provider itu sudah include di modem itu access point-nya. Nah, di situ nanti ada protokol enkripsi yang bisa kita gunakan. Ya, jadi seperti ini saya tunjukkan. Jadi ini ya beberapa langkah dan praktik terkait untuk menerapkan keamanan jaringan nirkabel atau jaringan wireless itu. Yang pertama itu ada 14 poin saya tuliskan, penggunaan protokol enkripsi yang kuat. Sini ada WPA 3 dan WPA 2, nanti saya jelaskan. Penggunaan jaringan terpisah, autentikasi yang kuat, penggunaan sandi yang aman, ganti nama pengguna sandi, ya, ganti nama pengguna dan sandi default, pemantauan aktivitas jaringan, pembaruan perangkat lunak, firewall, guest network, segmen jaringan, kontrol akses, edukasi pengguna, pemantauan keamanan, dan kebijakan keamanan. Nah, ketika berbicara mengenai penggunaan protokol enkripsi yang kuat, jadi ada beberapa teknik enkripsi yang ada, kita tinggal memilih sebenarnya di access point. Ketika kita login ke access point, biasanya di access point itu kita bisa login menggunakan ini ya, kita bisa login menggunakan misalnya web browser gitu ya. Biasanya default IP address-nya itu 192.168.0.1 atau 192.168.1.1. Nah, pada pilihan WLAN setting ini ada di network, kita bisa pilih security mode-nya ini, ada pilihan ya, ada WPA 2, PSK, kemudian ada WPA 3, ada ini ya, TKIP, ada ini kita pilih untuk security policy dan security WPA-nya termasuk ya, untuk akses point ataupun perangkat wireless kita dan pengguna kita ketika mengakses akses point atau jaringan wireless tersebut itu lebih aman ya. Jadi teknik-teknik ini sebenarnya sudah include langsung ya, sudah, kita tinggal memilih ketika kita membeli perangkat akses point wireless tersebut, seperti misalnya TKIP ini ya, ini TKIP ini. Ya, TKIP ini misalnya ya, TKIP itu dia itu salah satu protokol keamanan yang digunakan dalam jaringan WiFi ya. Itu tapi tidak direkomendasikan lagi untuk TKIP ini. TKIP ini singkatan dari Temporal Key Integrity Protocol ya. Karena memang perkembangannya itu ada protokol AES ini, TKIP AES ini ya, itu perkembangannya. Jadi ketika kita pilih untuk WPL algoritmnya ya, kita pilih yang AES atau TKIP AES, karena ini tidak direkomendasikan lagi, karena ini memang TKIP ini yang pertama sekali digunakan ataupun pengembangan dari algoritma untuk enkripsi. Jadi algoritma enkripsi ini ketika user kita ataupun kita yang mengakses ataupun yang terhubung ke jaringan wireless jaringan wireless access point itu akan terenkrip apapun yang aktivitas yang kita lakukan ataupun user password terutama yang kita input ketika kita login ke sebuah SSID wireless ya, seperti itu. Nah, kemudian ada AES ini, jadi AES ini singkatannya, kalau TKIP tadi singkatannya Temporal Key Integrity Protocol, kalau AES ini
Nanti bisa dilihat juga ya. Ini sebenarnya masih digunakan sampai saat ini. Ini termasuk tren bentuk enkripsi yang bisa digunakan. Encryption ini encryption standar ya. Jadi ini enkripsi yang sangat kuat kalau menurut teoretikalnya, dan memang algoritmanya lebih bagus karena dia asimetris ya. Nanti untuk algoritma AES ini. Jadi dengan menggunakan AES ini, algoritma enkripsi, simetris, dia masih simetris, tapi sangat bagus ketika untuk melindungi aktivitas ketika login, terutama pengguna-pengguna wireless itu, gitu ya. Kemudian perkembangannya seperti ini. Kalau ini terbaru sudah access point-nya tapi masih WPA 2, kemudian ada WPA 3 gitu ya. WPA 2 dan WPA 3. Singkatannya kalau WPA ini Wi-Fi Protected Access ya. Kemudian kalau PSK-nya ini dia Pre-Shared Key ya. Itu untuk singkatan dari WPA dan PSK ini. Kemudian poin kedua, bagaimana praktik kita untuk menerapkan keamanan jaringan wireless atau jaringan nirkabel itu. Poinnya ada gunakan jaringan yang terpisah. Jadi ketika kita menggunakan jaringan yang terpisah ini biasanya kita menerapkan, nanti ada teknik namanya ketika kita belajar nanti di jaringan komputer itu ada nanti teknik yang disebut VLAN ya, atau virtual local area network. Ini nanti akan kita terapkan ketika kita menggunakan jaringan yang terpisah. Ini bukan biasanya, tapi saat ini sudah diterapkan ya di semua jaringan yang ada di perusahaan, di kampus ataupun di korporasi-korporasi. Jaringan yang terpisah menggunakan teknik VLAN ini, virtual local area network ini sudah digunakan ya. Karena memang banyak manfaatnya, mengurangi paket broadcast nantinya, mengurangi meningkatkan faktor keamanan di bidang security. Nanti detailnya bisa dibahas ya di jaringan komputer, di materi ataupun mata kuliah jaringan komputer. Nah, poin yang ketiga itu ada autentikasi yang kuat. Ini kalau autentikasi yang kuat ini berarti berbicara mengenai perangkat wireless ataupun perangkat jaringan nirkabel tersebut, bagaimana dengan adanya serangan atau ancaman yang terjadi, kita harus menggunakan ataupun kita terapkan autentikasi yang kuat itu, sehingga kita bisa pastikan bahwa hanya perangkat atau pengguna yang berwenang yang bisa mengakses ya. Inilah contohnya dari autentikasi yang kuat. Jadi ketika kita sudah pilih security policy, kemudian WPA untuk Wi-Fi protected access ya, kemudian kita pilih WPA algoritmnya, kemudian pas sini kita pilih menginput. Di sini ada keterangan you can input 8 sampai 63 karakter ya. Kita bisa input di sini, bisa kombinasi angka, huruf ya, huruf besar, huruf kecil ya. Ini bisa kita input di sini untuk password yang lebih kuat. Jadi ketika pengguna mengakses jaringan nirkabel yang kita buat ataupun di sebuah kampus atau perusahaan, ini lebih aman ya. Nanti user password itu ketika diinput dia akan dienkripsi ya, menggunakan teknik ini tadi, AES ini ya. Kemudian penggunaan sandi yang aman, ini terkait autentikasi. Nanti autentikasi itu berkaitan dengan sandi yang aman ya, kita input tadi ya.
Kemudian ganti nama pengguna dan sandi default. Ini biasanya berkaitan untuk username dan password ya. Ketika kita buat, ada baiknya secara berkala itu akan kita rubah, misalnya dalam hitungan bulan ya, itu kita buat perubahan. Kemudian pemantauan aktivitas jaringan ini secara default harus kita lakukan karena terkait monitoring ya. Ini kita lakukan monitoring banyak aplikasi yang open source ya ataupun yang berbayar itu bisa kita gunakan ketika kita melakukan aktivitas pemantauan jaringan ini. Itu bisa kita lihat traffic ataupun lalu lintas keluar dan masuk. Kita bisa lihat apa saja yang diakses oleh pengguna. Kemudian dari kerentanan berdasarkan nanti protokol yang ada di jaringan tersebut. Ya. Kemudian pembaruan perangkat lunak ini terkait update, ya, terkait update yang kita lakukan untuk jaringan wireless tersebut, terutama untuk misalnya ini merek masing-masing ada ini ya, apa namanya, updatingnya untuk berbagai macam produk dari wireless itu, perangkat wireless itu, baik misalnya TP-Link, ada Linksys, dan banyak merek-merek atau produk lain, itu biasanya firmware pada perangkat wireless tersebut harus kita upgrade ya, untuk mendapatkan mendapatkan update terbaru dari beberapa software yang lebih baik ketika kita terapkan jaringan wireless itu ya. Kemudian ada firewall, ini juga penting. Jadi ketika kita buat, walaupun sudah ada berbagai macam mode security ini, tapi firewall juga sangat baik ketika kita gunakan. Nah ini guest network ini biasanya di perusahaan ini sering diterapkan ketika si jaringan itu atau jaringan wireless itu, perangkat access point itu eh, digunakan ya, biasanya disegmentasi, jadi antara karyawan dengan misalnya ada pelanggan ataupun ada tamu, itu digunakan segmentasi pembagian ya, untuk tamu, karyawan untuk karyawan gitu ya, untuk pembagian dari atau segmentasi dari jaringannya. Ini sama ya, berkaitan guest network dan segmen jaringan ini. Jadi bagaimana ketika diterapkan di jaringan ini ya, untuk guest network dan segmen jaringan. Ini kontrol akses ini. Jadi ketika kita bicara mengenai kontrol akses ini biasanya terkait monitoring tadi, bagaimana kita bisa mengontrol aktivitas pengguna di jaringan wireless tersebut ya. Kemudian edukasi pengguna ini kita terapkan mungkin di rumah kita, kepada keluarga kita, untuk lebih dari berbagai macam yang bisa kita terapkan tadi ya, kita edukasi tadi, misalnya kita lakukan perubahan password gitu ya. Ini biasanya juga diterapkan di perusahaan, bagaimana Departemen IT itu diedukasi secara berkala untuk memastikan operasional dari perangkat-perangkat wireless atau jaringan kabel itu jadi ini ya, running well atau tidak ada ancaman yang terjadi. Kemudian ini kebijakan keamanan ya, ketika pemantauan keamanan dan kebijakan keamanan ini pasti nanti bicara policy dan rules ya, yang diterapkan di perusahaan ataupun di ini ya, di sebuah kampus atau organisasi. Kemudian itu saja ya untuk mengidentifikasi resiko jaringan nirkabel atau komunikasi nirkabel. Secara default perangkat-perangkat jaringan nirkabel, perangkat jaringan wireless itu, terutama untuk WiFi yang ada di rumah, di kampus itu, ataupun di perusahaan itu sudah mudah ketika kita terapkan untuk ke semua poin ini ya.
baik penggunaan protokol enkripsi, jaringan terpisah, ini biasanya kita terapkan VLAN tadi, Virtual Local Area Network, autentikasi yang kuat, sampai kebijakan keamanan, itu ke semua ini pasti akan diterapkan di sebuah perusahaan atau jaringan kampus, ya, di Soho ataupun di rumah, itu juga kita bisa terapkan, ya. Kita bisa terapkan untuk ke semua poin ini. Ya, cukup sekian untuk pembahasan mengenai ataupun mengidentifikasi resiko jaringan nirkabel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.